Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tripuspita Ratri dengan NIM 5520200003. Di sini saya akan menjelaskan materi pajak daerah dan retribusi daerah pada mata kuliah perpajakan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku saat ini. Serta yang kelima, penggolongan pajak daerah berdasarkan sifat, golongan, dan lembaga pemungut. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, lalu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah. Selanjutnya itu Kemendagri tentang pelaksanaan pajak daerah di Indonesia. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah. 1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. 2. Hasil pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintahan pusat atau kas pemerintahan daerah. 3. Tidak ada kontrak prestasi secara langsung. 4. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Yang kelima, pajak dapat dipaksakan. Ada sanksi yuridis. Selanjutnya, pengertian retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan perda. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi secara langsung. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh pihak tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu sanksi yang dikenakan pada retribusi bersifat ekonomis. Selanjutnya perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama yaitu kontraprestasi. Pajak adalah kontraprestasi tidak langsung, sedangkan retribusi kontraprestasi secara langsung. Selanjutnya balas jasa pemerintah. Balas jasa pemerintah terhadap pajak berlaku untuk umum, sedangkan balas jasa pemerintah terhadap retribusi berlaku khusus. Selanjutnya sifat pemungutan pajak yaitu bersifat umum, sedangkan retribusi bersifat khusus. Selanjutnya perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang selanjutnya itu sifat pelaksanaan. Sifat pelaksanaan pajak yaitu dipaksakan. Paksaannya bersifat yuridis. Sedangkan retribusi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Paksaannya bersifat ekonomis. Lembaga atau badan pemungutan pajak. Pajak pemerintah pusat atau daerah. Sedangkan retribusi selanjutnya yaitu lembaga atau badan pemungutan
pada retribusi, yaitu pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, jenis pajak daerah yang berlaku saat ini. Jenis-jenis pajak daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Jenis pajak provinsi yaitu 1. Pajak kendaraan bermotor, 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4. Pajak air permukaan, 5. Pajak rokok. Lanjutannya yaitu jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB sektor pedesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini. Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak KTP atau akta catatan sipil, serta pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan penyedotan kaskus atau WC, serta pengolahan limbah cair, pelayanan tera atau tera ulang, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Selanjutnya, retribusi jasa khusus. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penyeberangan di air, dan yang terakhir retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 3. Retribusi izin gangguan, 4. Retribusi izin trayek, dan yang kelima retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya, jenis pajak menurut golongannya. Yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung menggunakan pendekatan ekonomis dan pajak tidak langsung menggunakan pendekatan administratif. Pendekatan ekonomis yaitu beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dan pajak tidak langsung beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah 1. Penanggung jawab pajak, yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi hutang pajak. Yang kedua, penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Selanjutnya, yang ketiga, pemikul pajak adalah orang yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak atau destinataris. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada suatu orang atau satu pihak yang sama, maka pajaknya termasuk dalam pajak langsung. Dan sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari suatu orang atau satu pihak, maka pajaknya termasuk dalam pajak tidak langsung. Jenis pajak menurut sifatnya. Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama dicari adalah subjeknya. Setelah subjeknya ditemukan, baru kemudian dicari objeknya. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama dicari adalah objeknya. Setelah objek ditemukan, baru kemudian dicari subjeknya. Sekian
Terima kasih.